Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang siklus produksi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Helvin Nopal Saputra dengan NIM 3403210044 dan teman saya bernama Rijal Ramdhani dengan NIM 3403210025 dan selamat menyaksikan. Pengertian siklus produksi. Siklus produksi adalah urutan langkah-langkah produksi yang dilalui produk atau layanan mulai dari perencanaan hingga pengiriman ke pelanggan. Atau sederhananya ini adalah proses mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Proses ini melibatkan beberapa langkah termasuk perencanaan, pencarian bahan baku, produksi, kontrol kualitas, pengemasan, distribusi, dan layanan pelanggan. Tahapan siklus produksi. 1. Perancangan. Tahap perancangan atau designing dari siklus produksi di bidang manufaktur adalah langkah awal dalam pembuatan produk. Tahap ini melibatkan pembuatan spesifikasi produk, pemilihan bahan dan komponen, serta pengembangan rencana proses produksi. Tahap ini juga mencakup pembuatan prototipe dan mengujinya untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam spesifikasi desain. Selama tahap ini, tim desain dapat berkonsultasi dengan para insinyur, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa produk dirancang dengan benar dan memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Selain itu, tim desain mungkin harus menyesuaikan produk atau proses untuk memenuhi batasan biaya dan waktu. Yang kedua, ada perencanaan. Perencanaan atau planning adalah langkah selanjutnya dalam siklus produksi. Ini melibatkan penentuan desain produk, bahan, dan persyaratan lainnya. Ini juga termasuk menetapkan jadwal produksi, anggaran, dan tujuan. Ini juga melibatkan pengorganisasian sumber daya, peralatan, fasilitas, dan personel untuk membuat rencana produksi barang dan jasa. Tahap ini melibatkan pemetaan semua langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan proses produksi mulai dari bahan mentah hingga barang jadi. Tahap ini biasanya melibatkan identifikasi metode yang paling efisien dan hemat biaya untuk menyelesaikan proses produksi dan memperkirakan jumlah waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Penting untuk mempertimbangkan kualitas produk akhir saat membuat rencana dan peraturan keselamatan atau lingkungan. Tahap perencanaan juga melibatkan pengumpulan sumber daya dan personil yang diperlukan, seperti bahan baku, peralatan, dan tenaga kerja terampil. Oleh karena itu, manajemen bahan baku yang efektif juga penting. Yang ketiga, pengadaan. Tahap pengadaan dari siklus produksi di bidang manufaktur adalah proses membeli bahan, komponen, dan layanan yang diperlukan untuk menyelesaikan proses produksi. Ini termasuk mencari vendor dan pemasok, menerbitkan pesanan pembelian, menegosiasikan harga, dan memastikan bahwa bahan, komponen, dan layanan memenuhi standar kualitas. Tahap pengadaan juga melibatkan pelacakan dan pemantauan pengiriman bahan, komponen, dan layanan untuk memastikan bahwa bahan, komponen, dan layanan tersebut diterima tepat waktu dan dalam kondisi baik.
Tahap siklus produksi ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan dengan lancar dan tanpa penundaan. 4. Mencari sumber bahan atau sourcing. Setelah desain produk diselesaikan, bahan harus diperoleh dari pemasok. Hal ini melibatkan penelitian bahan dengan kualitas terbaik dan paling hemat biaya serta bernegosiasi dengan pemasok. Tahap pengadaan juga melibatkan pengadaan bahan baku, komponen, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk proses manufaktur. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemasok dan vendor, bernegosiasi untuk mendapatkan biaya dan kualitas terbaik, dan membangun rantai pasokan yang andal. Tahap ini sangat penting untuk keberhasilan penyelesaian proses manufaktur karena memastikan bahwa bahan yang diperlukan tersedia pada waktu yang tepat dalam jumlah yang tepat. 5. Manufaktur. Selama fase manufaktur, bahan diubah menjadi produk jadi. Ini termasuk pemesinan, perakitan, dan proses lainnya yang diperlukan untuk produksi. Selama tahap ini, bahan diubah menjadi produk yang dapat digunakan melalui berbagai proses seperti pemotongan, pencetakan, perakitan, dan pengelasan. Tergantung pada produknya, proses ini mungkin melibatkan penggunaan peralatan khusus, mesin, perkakas, dan bahkan robotika. Materi selanjutnya, manfaat menganalisis siklus produksi. Peningkatan efisiensi operasional. Analisis siklus produksi dapat membantu mengidentifikasi area yang tidak efisien, sehingga manajer dapat mengambil tindakan perbaikan dan merampingkan operasi. Hal ini dapat membantu mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Peningkatan kepuasan pelanggan. Analisis siklus produksi yang dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan memberikan wawasan tentang cara terbaik untuk memenuhinya. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan memberikan gambaran umum tentang proses saat ini, analisis siklus produksi dapat membantu manajer untuk membuat keputusan yang lebih baik. Hal ini dapat membantu memastikan penggunaan sumber daya yang paling efektif dan hasil terbaik bagi perusahaan. Terakhir, mengurangi pemborosan. Dengan mengidentifikasi area pemborosan dan inefisiensi, analisis siklus produksi dapat membantu mengurangi jumlah material, energi, waktu, dan uang yang terbuang. Hal ini dapat membantu mengurangi biaya dan meningkatkan profitabilitas. Tantangan dan kesulitan menganalisis siklus produksi. 1. Kurangnya data. Salah satu tantangan terbesar dalam melakukan analisis siklus produksi kaleng adalah kurangnya data tentang proses produksi. Sulit untuk mendapatkan data yang akurat dan terperinci tentang proses produksi, biaya produksi, dan kualitas produk akhir. 2. Data yang tidak akurat. Meskipun data tersedia, mungkin sulit untuk menilai keakuratan data tersebut. Tanpa informasi yang akurat, mustahil untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang siklus produksi. Ketiga, kompleksitas siklus produksi bisa sangat kompleks, melibatkan banyak langkah dan proses yang berbeda. Mungkin sulit untuk menganalisa setiap langkah dan dampak terhadap siklus produksi secara keseluruhan. Keempat, biaya melakukan analisis siklus produksi bisa jadi mahal karena memerlukan penelitian dan analisis data. Hal ini dapat menjadi tantangan yang lebih signifikan bagi organisasi yang lebih kecil dengan anggaran yang lebih kecil.
Cara mengelola siklus produksi yang efisien. Perencanaan yang matang. Buatlah rencana produksi yang terperinci dan realistis. Pertimbangkan faktor-faktor seperti permintaan pasar, ketersediaan bahan baku, dan kapasitas produksi Anda. Rencana yang baik akan membantu menghindari ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan. Kedua, pengolahan persediaan yang efektif. Monitor dan kelola persediaan dengan cermat. Hindari overstock atau understock dalam bahan baku dan produk jadi. Manfaatkan metode seperti just in time (JIT) untuk mengurangi ketersediaan yang tidak perlu. Optimalkan proses produksi. Identifikasi langkah-langkah dalam proses produksi yang dapat dioptimalkan. Gunakan teknik continue improvement seperti Lean atau Six Sigma untuk menghilangkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Pemikiran peralatan yang tepat. Pastikan peralatan produksi Anda sesuai dengan kebutuhan dan mampu menghasilkan dalam skala yang diinginkan. Pemeliharaan rutin juga penting agar peralatan tetap berfungsi optimal. Manajemen kualitas. Pastikan setiap produk yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Penerapkan sistem pengendalian kualitas dapat membantu mengidentifikasi cacat sejak dini dan mencegah produksi barang cacat. Kesimpulan siklus produksi adalah bagian penting dari bisnis apapun. Hal ini membantu memastikan bahwa barang dan jasa diciptakan dan disampaikan secara efisien dan efektif. Dengan memahami berbagai tahap siklus produksi, bisnis dapat menciptakan proses produksi yang lebih efisien dan efektif. Siklus produksi yang terencana dan dikelola dengan baik dapat membantu meningkatkan efisiensi dan profitabilitas, sehingga menghasilkan kesuksesan yang lebih besar.